akhirnya episode spesial kita udah tayang nih, yaitu episode perdana dari podcast Remaja Pening. Di episode kali ini kita akan membahas tentang apa sih arti kebersihan lingkungan, especially di sekolah kita ya. Nah, untuk membahas hal itu, kita sudah mengundang tamu spesial dari SMA N 7 Tangsel yang merupakan Wakasek dari Sarana dan Prasarana. Nah, di sini kita sudah mengundang Wiyantuti MPD yang merupakan Wakasek Sarana dan Prasarana. Jadi untuk Bu Wiyantuti, kira-kira bagaimana Bu kabarnya? Kira-kira kesibukannya kira-kira apa Bu? Oke, makasih ya anak-anak ya dari grup Pening ya. Iya, podcast Berlin. Ya, oke. Alhamdulillah kabar Ibu baik-baik aja. Sekarang dalam keadaan sehat dan alhamdulillah kita dipertemukan ya dalam acara ini. Alhamdulillah. Oke, jadi kita masuk ke pembahasan ya Bu. Nah, saya ingin bertanya Bu, untuk menurut Ibu, seberapa penting sih kebersihan lingkungan dan apa dampaknya bagi kita jika lingkungan tersebut bersih, lingkungan tersebut sehat? Itu tuh apa dampaknya untuk kita, dan jika lingkungan tersebut kurang baik juga, itu kira-kira dampaknya seperti apa dan apakah besar atau kecil dampak tersebut? Ya, baik Nak. Luna sama Kalista ya. Ya. Makasih atas kesempatannya ya Ibu selaku Wakil Sarana dan Prasarana SMA 7. Tentunya sekolah bersih ya merupakan salah satu bagian dari program Sarana dan Prasarana. Nah, sekolah bersih itu sangat penting menurut Ibu karena apa? Pertama, tentunya secara kasat mata dia enak dipandang mata ya. Yang kedua tentunya akan memberikan kenyamanan bagi kita. Kemudian kalau kita yang muslim tentunya meyakini ada disebutkan bahwa kebersihan itu sebagian daripada iman ya. Nah, itu mungkin bagi agama lain juga punya filosofi seperti itu ya. Jadi dampaknya selain memberi kenyamanan, keindahan kepada sekolah, tentunya juga membuat lingkungan menjadi sehat kan. Nah itu, jadi kalau kita di sekolah belajar dalam keadaan sekolahnya bersih, kelasnya bersih, lingkungannya bersih, itu tentunya kita yang belajar di sekolah akan menjadi nyaman gitu ya, dan enak gitu. Bayangkan misalkan ketika kita belajar, tiba-tiba ada bau busuk misalkan dari kelas, dari bangku yang nitipin bekas makanan, kemudian makanan itu busuk, kira-kira gimana? Gitu kan ya, pasti akan jadi heboh di kelas kan ya. Ya, kita akan menjadi nggak nyaman, kemudian akan mengganggu konsentrasi kita saat kita belajar. Demikian juga di lingkungan, misalkan di lingkungan sekolah, di lapangan upacara, di kantin dan lain sebagainya. Jadi menurut Ibu sangat penting kita menjaga kebersihan sekolah dan membuat sekolah itu menjadi bersih. Dan ini merupakan tugas kita bersama, bukan hanya tugas Ibu selaku wakil Wakasarana ya, tapi menjadi tugas siswa, kemudian guru, ya termasuk kepala sekolah, orang-orang yang berada di lingkungan sekolah. Jadi ini ya Bu ya, jadi semua warga sekolah harus menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan dari sekolah, seperti itu kan Bu? Betul sekali. Oke Bu, baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja kendala yang terjadi di lingkungan sekolah? Ya, kendalanya mungkin ya kalau untuk saat ini, kita ini kan 2 tahun lebih ya berada pada masa pandemi. Kita itu tidak belajar di sekolah, tapi belajarnya melalui online, melalui GCR. Kalau di online kan tidak ada aturan ya, tidak ada aturan yang sangat mengikat kita. Kita tampil di layar, itu pun hanya setengah badan. Kita ada di layar, on cam, itu sudah dianggap hadir, kan gitu. Nggak ada kewajiban-kewajiban yang lain. Nah, ketika kita sudah 2 tahun lebih kita sekolah offline, kita sebagai siswa, sebagai guru, sebagai wakil sarana, tentunya Ibu ada tugas-tugas lain di luar tugas kita belajar. Di antaranya tugas kita itu menjaga kebersihan sekolah. Nah, sudah 2 tahun off sekolah, kemudian masuk sekolah,
pembiasaan-pembiasaan yang dulu udah terbiasa buang sampah pada tempatnya, terus sekolah kita kan tidak membolehkan kita jajan online. Nah, seperti itu kita ajak kembali, mungkin karena belum terbiasa jadi agak sulit gitu. Dan Ibu masih menemukan sampah di mana-mana gitu, walaupun jumlahnya agak berkurang ya dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya, sebelum kita pandemi gitu ya. Sekarang itu udah agak lebih baik gitu dari sebelumnya, seperti itu. Oh, baik Bu. Jadi kita sebenarnya sekolah itu sudah sampahnya lebih sedikit daripada online, tapi masih banyak tebaran sampah di sekolah. Betul. Nah, kalau seperti itu untuk sekolah itu bisa dikriteriakan sekolah yang bersih dan sehat nggak sih Bu? Sekolah SMA N7 itu? Sebelum pandemi, sekolah kita itu pernah mendapat juara Adiwiyata tingkat provinsi. Kan salah satu penilaian dalam Adiwiyata itu tentunya sekolah itu bersih. Berarti kita sudah dapat pengakuan kan, ketika itu sekolah kita sudah diakui, apalagi sudah tingkat provinsi. Kemudian pada tahun 2021 juga kita mengikuti lomba sekolah sehat tingkat Tangsel, kita juara 3. Nah gitu, artinya kita sudah dapat pengakuan, hanya karena mungkin memang karena bersih ini menyangkut perilaku ya Nak ya, dan itu harus yang udah kita dapatkan harusnya kita pertahankan. Nah, kita nggak bosan-bosannya mengajak anak-anak melalui wali kelasnya, melalui ketua kelasnya, melalui semuanya lah, agar kita tetap mempertahankan sekolah kita ini bersih. Tentunya diantaranya kita mengajak anak-anak itu jangan buang sampah sembarangan, buang sampah pada tempatnya. Terus juga mengajak mengoptimalkan adanya piket kelas gitu. Itu diantaranya yang kita lakukan. Dan ini menjadi tanggung jawab kita semua untuk mempertahankan gelar yang sudah kita pernah dapatkan, walaupun kita niatkan kita menjaga sekolah ini agar tetap bersih bukan untuk juara, tapi memang menjadi keseharian kita. Sehingga Ibu harapkan ketika di sekolah kita udah biasa berperilaku bersih, dimanapun kita berada kita tetap bisa bersih gitu, seperti itu. Nah, untuk pertanyaan terakhir, ada nggak sih Bu yang ingin Ibu sampaikan kepada warga sekolah? Kira-kira bagaimana biar mereka tuh peduli terhadap lingkungan tuh, terus mungkin cara-cara efektif nih untuk menjaga lingkungan tuh tetap bersih dan sehat. Ya, cara efektifnya memang dari diri sendiri, mulai hari ini ya, mulai hari ini dari diri sendiri. Ya, kalau diri sendirinya sudah bisa buang sampah pada tempatnya, tidak buang sampah sembarangan, tentunya ini akan lebih mudah kita untuk menjaga kebersihan sekolah. Ya, jadi Ibu mencoba ya untuk menjaga kebersihan sekolah tuh kemarin kita kerjasama dengan tim Adiwiyata. Kemudian kita mencoba untuk kelas 10 yang kurikulum merdeka, itu ada kegiatan P5 ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di sana ada ada 7 tema. Nah, tema 1 yang kita pilih itu adalah gaya hidup berkelanjutan. Kemudian kita mengangkat judul Sekolahku Bisa. Sekolahku Bisa ini, Sekolahku Bisa itu singkatan dari bersih, indah, sehat, dan asri. Nah, kita mengajak anak-anak kelas 10 ini bagaimana membuat sekolah ini bersih melalui tema 1 ini. Mudah-mudahan kita lihat nanti ya, apakah ada pengaruhnya, termasuk tim podcast ini ya. Tim podcast ini juga merupakan bagian dari kelompok yang memperjuangkan agar sekolah kita itu benar-benar bisa ya, bisa dalam artian bersih, indah, sehat, dan asri. Mudah-mudahan ini berhasil ya, dan didengar oleh teman-teman semua bahwa kita mengajak teman
ada gerakan namanya GAS, gerakan ambil sampah, kemudian gerakan piket kelas, kemudian kita juga melakukan gerakan tidak jajan online, gitu, mengajak anak-anak untuk jajan di kantin sekolah, kemudian kita juga mengajak anak-anak untuk membawa makanan dan minuman dalam wadah yang bisa dicuci ulang, itu sehingga ini merupakan upaya kita mengurangi sampah yang ada di sekolah dan tetap menjaga kebersihan di sekolah kita. Iya, jadi seperti itu ya. Nah, jadi ternyata penting banget ya kebersihan lingkungan, apalagi berdampak banget juga untuk kita karena ada mengaruhi kenyamanan, mengaruhi keindahan. Terus juga tadi masih banyak yang harus kita rubah ya dalam kehidupan kita seperti gerakan ambil sampah dan begitu banyak lainnya. Nah, kalian sudah paham belum nih? Kalau dari sini kalian belum paham, kita masih punya tamu spesial lainnya. Tapi sebelum itu kalian jangan kemana-mana dan tetap stay tune di podcast Remaja Pening. Dadah! Kok ada yang aneh mata gua ya? Gatel banget. Aduh, gua kenapa nih? Aduh. Gua kenapa ya? Gua tadi nih berantakan banget. Rapi udah. Kita di sini kita udah ada satu tamu spesial lagi, yaitu di sini ada Bang Mustaqim. Yeay, tepuk tangan. Oke Bang, jadi gimana Bang kabarnya Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah Bang, di sini kita mau nanya nih Tentang nih menurut Bang Takim ya, seberapa penting sih kebersihan lingkungan bagi Bang Takim? Kebersihan itu sangat penting ya, apalagi di lingkungan sekolah. Karena kan baru kemarin kita mengalami COVID, jadi harus kesadaran dirinya harus ada bagi anak-anak SMA ya. Karena kan anak SMA itu otaknya udah ada, udah berjalan kan, nggak kayak anak SD. Sampahnya juga udah tau lah mana yang buangnya di tempat sampah gitu, jangan sembarangan buangnya. Itu sih penting banget menurut saya, karena buat kesehatan kita bersama. Nah, selama Bang Takim kerja, apa sih kendala yang Bang Takim alami? Iya, kayak yang bikin kesel. Iya, bikin kesel itu kayak kendalanya apa? Kalau kendala tuh mungkin ini ya, karena ada setiap kelas tuh kan ada tempat cuci tangan. Yes. Nah itu anak-anak tuh kadang tuh suka ngebuang sampah di situ seperti sedotan, tisu, bungkus lontong juga ada. Nah itu nyumpel di dalam dan itu bikin pihak OB itu kesusahan karena harus ngebobok dulu, dan kalau mampet harus disogrok-sogrok dulu biar air yang ngalir lagi. Kalau nggak gitu ya nggak bakal mampet nggak bakal benar kalau nggak dibobok itu, dan prosesnya juga lumayan lama, makan waktu. Itu yang bikin paling repot. Selain yang tadi itu kira-kira yang paling bikin ngeselin pas lagi beres-beres atau lagi apa, terus habis itu yang bikin paling kesel gitu, kayak aduh ngeselin banget loh gitu. Pas lagi kan Semanjul kan apa ya, AC kan mungkin ada yang kurang dingin, ada yang naik turun mati-matian. Nah pas lagi istirahat saya sering ditelepon anak-anak ke ruang AC, itu kadang agak buat kesal juga. Nah jadi saya bilang ke anak-anak kalau nelpon saya, kita lagi istirahat sebentar, tunggu sebentar 10 menit, 20 menit. Kadang anak kan nggak sabaran ya. Nah itu bikin repot juga. Jadi kalau Bang Takim lagi kerja atau misalnya lagi nyapu nih, terus tiba-tiba dia nelpon terus kesel gitu, atau apalagi Bang Takim lagi istirahat atau pas lagi kerja gitu di teleponnya? Kalau istirahat tuh nggak masalah, cuma pas baru banget istirahat terus ada yang nelpon. Nah itu kadang yang bikin dongkol juga. Terus kalau ini kira-kira ke warga sekolah tuh kan ini ya, mungkin masih banyak anak-anak yang belum terlalu mengerti tentang kebersihan lingkungan. Nah itu Bang Takim kira-kira ada yang mau diomongin nggak?
tentang kebersihan itu kan tempat sampah kan udah disediain ya di setiap ujung-ujung koridor. Nah, itu anak-anak tuh seharusnya udah paham, sudah mengerti ya, apalagi udah SMA kan, yang otaknya seharusnya lebih pandai daripada anak-anak SMP dan anak SD. Mohonlah sampahnya itu dibuang yang benar, jangan dibuang di laci meja, jangan ditumpuk di depan sebelah pintu kelas. Banyak itu anak-anak yang berantakan di kelas sampahnya, sampai saya sering tegur ketua kelasnya juga iya doang cuma nggak dikerjain. Banyak kan seperti itu. Nah tadi kita udah ngobrol banyak nih sama tamu-tamu kita. Gimana, seru gak sih? Seru banget, dan kita udah dapat banyak banget yang harus kita pelajari ya. Mulai dari kita harus menghargai orang juga, kita harus mengerti dan sadar ya akan kebersihan lingkungan, karena itu ternyata berdampak banget buat kita. Apalagi kalau misalnya kita di sekolah tuh kan banyak proses belajar mengajar. Selain belajar mengajar pun kita juga setengah hari loh di sekolah, dan kalau misalnya nggak bersih juga nggak mungkin dong kita nyaman di sekolah, dan itu juga bikin kayak proses belajar kita tuh terganggu dan nggak fokus. Jadi hari ini menurut aku pembahasannya cukup menarik dan cukup berguna banget buat aku, buat kalian, dan buat yang nonton juga. Itu kalian harus banget ngerti dan harus banget mulai belajar ya tentang kebersihan lingkungan. Kalian tuh benar-benar harus mulai kayak, oh aku nih harus mulai melakukan gerakan buang sampah pada tempatnya, mulai kayak nggak peduli gitu loh. Kalau misalnya kalian lihat sampah itu kalian kayak itu bukan punya gue nggak mau buang. Itu kalian juga dari aku sama Kalis juga pun harus belajar juga untuk kayak peduli terhadap lingkungan itu mulai dari hati sendiri. Terus juga kita episode ini tuh nggak berhenti sampai sini, jadi kita tuh masih punya episode lainnya ya. Jadi tetap stay tune di podcast Remaja Pening. Jadi ya seperti itu kira-kira keseruan hari ini. Yeay. Jadi berarti kalian harus nunggu lagi untuk episode kita selanjutnya, karena episode selanjutnya aku yakin bakal lebih seru lagi ya. Jadi tetap di podcast Remaja Pening, tetap stay tune dan see you. Bye bye. Pening, yuk tanya. Dadah.